Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya saya berkesempatan untuk bisa melengkapi tugas mata kuliah teknologi bahan alam pada tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allah ya alamin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan alam, yaitu Apoteker Indra Topik Maulana MSI. Dan pada kesempatan ini saya akan melengkapi dari tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka, yaitu dengan membuat presentasi dan diupload pada channel YouTube masing-masing. Untuk mengefektifkan waktu, maka mari kita masuk pada pembahasan, yaitu tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Kemudian isi dari presentasi ini yang pertama ada tujuan, yaitu desain formulasi sediaan kapsul obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan hiperkolesterol dan pengobatannya, yang ketiga ada preformulasi, dan yang keempat ada formulasi. Untuk yang pertama, kita berangkat dari definisi kapsul itu sendiri dan interaksi senyawa yang dimaksudkan dari tugas ini. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Definisi ini berdasarkan Farmakope Indonesia. Kemudian dari tugas dimaksudkan adanya efek sinergis dan efek komplementer, di mana efek sinergis merupakan interaksi antara dua bahan atau lebih, ya, antara bahan yang sama atau bahan yang berbeda yang memiliki efek yang sama sehingga dapat meningkatkan efek farmakologi. Sedangkan efek komplementer yaitu interaksi antara dua bahan atau lebih, antara bahan yang sama atau bahan yang beda yang memiliki efek yang berbeda tetapi dapat efeknya itu bisa saling mendukung. Kemudian bagian yang kedua adalah hiperkolesterol dan pengobatannya. Apa itu hiperkolesterol? Hiperkolesterol adalah suatu keadaan di mana kadar kolesterol seseorang itu melebihi batas normal dalam plasma darahnya. Dan tata laksana atau pengobatan dari hiperkolesterol itu terdapat 4 golongan obat yang bisa mengatasi keadaan hiperkolesterol. Yang pertama adalah golongan obat statin dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim HMG CoA, kemudian tingkat asam empedu yang mekanismenya adalah meningkatkan katabolisme dari kolesterol, kemudian obat golongan penurun trigliserida, dan obat inhibitor penyerapan kolesterol. Nah, untuk mekanisme obat dari penurun trigliserida ini adalah dengan menurunkan kadar LDL dan menaikkan kadar HDL, sedangkan inhibitor penyerapan kolesterol itu membatasi penyerapan dari kolesterol. Kemudian preformulasi. Preformulasi di sini ini berdasarkan panduan dari tugas panduan pada tugas yang mana telah disediakan berbagai tanaman yang memiliki efek potensi indikasi untuk mengatasi gejala-gejala atau mekanisme kerja dari pengobatan terhadap
keadaan hiperkolesterol. Pada preformulasi ini saya memilih bahan aktif utamanya itu adalah bawang putih, di mana bawang putih ini memiliki potensi indikasi untuk menghambat enzim HMG-CoA, yang dimana enzim HMG-CoA ini berperan pada sintesis kolesterol, sehingga apabila enzim HMG-CoA ini dihambat, maka sintesis kolesterol dalam tubuh itu eh, berkurang dan kadar kolesterol dalam plasma darah bisa diturunkan. Kemudian untuk eh, bahan aktif utama yang lainnya adalah kunyit, yang mana kunyit ini memiliki potensi indikasi untuk meningkatkan katabolisme kolesterol. Nah, eh, mekanisme peningkatan katabolisme kolesterol ini seperti mekanisme kerja pada obat peningkat asam empedu yang tadi sudah disebutkan, yaitu di mana jika katabolisme kolesterol ditingkatkan, maka kolesterol akan dikonversi menjadi asam empedu di dalam organ hati. Nah, dan pengubahan kolesterol menjadi asam empedu tersebut mengakibatkan peningkatan aktivitas dari reseptor LDL yang terdapat dalam sel hati, yang mana peningkatan aktivitas tersebut menyebabkan peningkatan pemecahan kolesterol LDL dari plasma darah, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah. Kemudian bahan aktif utama yang lainnya adalah mengkudu, yang mana memiliki efek potensi indikasi, yaitu meningkatkan kadar HDL, dan peningkatan kadar HDL ini bersamaan dengan penurunan kadar LDL atau yang bisa disebut dengan kolesterol. Kemudian bahan aktif komplementernya, saya memilih akar valerian yang memiliki efek sedatif, di mana efek sedatif ini digunakan untuk mengatasi gejala sulit tidur pada pasien hiperkolesterol. Selain itu, kumis kucing yang memiliki potensi indikasi untuk meningkatkan diuresis, di mana eh, eh, mekanisme kerja ini digunakan untuk mengatasi eh, gejala pusing pada pasien hiperkolesterol. Dan bahan aktif komplementer yang lainnya adalah jahe, di mana jahe ini memiliki potensi indikasi sebagai antiinflamasi untuk meredakan pundak yang pegal pada pasien hiperkolesterol, sehingga eh, formulasi dari kapsul obat anti kolesterol ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi yang bahan aktif utamanya saya memilih bawang putih, kunyit, dan mengkudu. Kemudian bahan aktif komplementernya yaitu ada akar valerian, kumis kucing, dan jahe. Kemudian bahan pembantunya itu terdiri dari bahan pembantu seperti pada formulasi kapsul konvensional, yaitu ada pengisi, ada penghancur, ada pelicin, glidan, lubrikan. Dan pengisinya saya memilih laktosa sebagai pengisi, kemudian penghancurnya yaitu amprotab. Untuk pelicinnya atau glidan itu saya memilih talc, dan untuk lubrikannya saya memilih magnesium stearat sebagaimana pada formulasi kapsul konvensional. Dan eh, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.